Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelas 4 M2N Nazatul Tulab. Di video kali ini kami akan mempresentasikan beberapa fasal dari kitab Bajuri. Yang terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rida Safaratus Sania dan nama saya Yanatul Umar dan saya Anjilul Rahma. Baik, saya lempar ke Rida Safaratus Sania. Baik, kita menjelaskan hukum-hukum taharah atau bersuci. Kata kitab menurut bahasa artinya kumpul. Menurut istilah artinya suatu nama bagi jenis dari beberapa hukum. Kata taharah dibaca fathah huruf toknya berarti suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah artinya suatu perbuatan menjadikan seseorang boleh sehat, boleh sholat. Sedangkan taharah dibaca dhammah huruf taknya berarti sisa air yang telah digunakan bersuci. Air yang sah untuk dipakai bersuci ada 7 macam. Sebagai berikut. Yang pertama, air hujan, air laut atau air asin, air sungai, air sumber, air sumur, air es atau salju, dan air embun. Ketujuh macam air tersebut digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang turun dari bumi. Air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan pada lainnya dan tidak makruh menggunakannya, yaitu yang dinamakan air mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk anggota badan, tapi tidak makruh untuk mencuci pakaian, yang dinamakan air musyammas, yaitu air yang dipanaskan matahari. Apabila air yang panas tersebut telah berubah menjadi dingin, maka hilang hukum makruhnya. Imam Nawawi memilih pendapat tidak makruh secara mutlak, dan begitu juga makruh menggunakan air yang sangat panas dan dingin. Yang ketiga yaitu air yang suci, tidak mensucikan pada yang lain, yaitu air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk menggunakan hadas dan najis. Air yang berubah dari salah satu sifatnya akibat suatu benda suci dan mencampurinya, maka air yang berubah tersebut suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air yang mencampur suatu benda yang ada kesamaan sifatnya, seperti air mawar yang sudah tidak berbau dan air mustakmal. Misalnya berubah dari tadi disebabkan bercampur dengan benda suci yang kebetulan mempunyai sifat persis dengan air, maka status air tetap suci dan mensucikan pada lainnya. Yang keempat, air suci yang kena najis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kula yang kemasukan najis, baik berubah maupun tidak. Dalam hal ini dikecualikan masuknya air ke dalam air, yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir ketika dibunuh atau dibelah anggota tubuhnya, seperti lalat yang tidak sampai mengubah keberadaan air. Yang kedua, air banyak 2 kula atau lebih yang berubah sebab kemasukan najis dengan perubahan sedikit atau banyak. Selanjutnya, menerangkan tentang hukum istinja, bersuci setelah buang air besar atau kecil, dan adab bagi orang yang buang hajat. Istinja wajib dilakukan karena keluarnya air kencing atau besar. Menggunakan air, batu, atau benda yang keras bukan termasuk benda terhormat. Kan tetapi yang paling utama dalam istinja menggunakan usapan 3 batu, lalu disusul dengan air. Adapun syarat istinja menggunakan batu yaitu kotoran najis yang keluar belum kering, dan kotoran tersebut tidak sampai pindah dari tempat keluarnya dan tidak terkena najis lain. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air. Orang yang buang hajat dilarang menghadap kiblat apabila tidak ada penutup atau penghalang, kecuali tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat seperti WC. Orang yang buang hajat dilarang buang hajat di air yang menggenang atau mengalir tetapi sedikit, maka hukumnya makruh. Dan dilarang buang hajat di bawah pohon, baik itu berbuah atau tidak, dan juga tidak boleh berbicara ketika buang hajat, kecuali melihat hewan buas yang menghampirinya, dan tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Selanjutnya yaitu bab perkara yang dapat merusak wudhu. Adapun perkara yang merusak wudhu yaitu ada 5. Yang pertama, sebab keluarnya sesuatu yang keluar dari salah satu sari 2 jalan, tubul dan dubur, yang keluar dari seseorang yang mempunyai wudhu. Dia dalam keadaan hidup.
Adapun orang muskil yang memiliki dua alat kelamin, wudhunya bisa rusak sebab keluarnya sesuatu dari dua alat kelamin secara bersamaan. Yang kedua, tidur pada posisi pantat tidak menetap di atas tanah, yang dia duduk di atasnya. Orang yang tidur dengan posisi berdiri atau dengan posisi terlentang, walaupun ia menetapkan pantatnya di atas tanah, jadi semua ini bisa membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang akal. Maksudnya tidak sadarkan diri sebab mabuk, sakit, gila, atau sakit ayan, atau karena sebab-sebab yang lain. Yang keempat, bersentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan muhrimnya. Maksud dari orang-orang yang ada hubungan mahram karena ada hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan mertua. Yang kelima yaitu menyentuh alat kelamin anak Adam dengan telapak tangan, baik alat kelaminnya sendiri atau alat kelamin orang lain. Selanjutnya, perkara yang mewajibkan mandi. Mandi menurut bahasa mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak, baik dengan niat atau tidak. Sedangkan secara syara adalah mengalirkan air pada seluruh badan, disertai dengan niat yang dikhususkan. Perkara yang menyebabkan seseorang harus mandi itu ada 6. 3 diantaranya bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bertemunya dua alat kelamin, yang dimaksud adalah bertemunya dua alat kelamin. Yang kedua, keluarnya air mani. Mani yang keluar disebabkan oleh bersenggama atau sebab yang lain, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Jika tulang rusuk seseorang pecah lalu karenanya keluarlah air maninya. Yang ketiga, diantara yang bisa dialami laki-laki dan perempuan yaitu mati, kecuali mati syahid, dan 3 diantaranya khusus pada perempuan. Yang pertama, haid, yaitu darah yang keluar dari seseorang perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun. Yang kedua, nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan beriringan sehabis yang melahirkan. Yang ketiga, melahirkan seorang anak disertai dengan basah-basah, mewajibkan mandi secara pasti. Selanjutnya, fardunya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama, niat. Bagi orang yang junub harus niat menghilangkan jenabah. Adapun niat tersebut harus dibarengkan dengan awal melakukan fardu, yaitu sewaktu awal mulai membasuh anggota badan. Yang kedua, menghilangkan najis. Oleh Imam Syafi'i tidak cukup dalam 1 kali basuhan untuk menghilangkan hadas. Adapun Imam Nawawi pendapat yang menyatakan bahwa cukup 1 kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang ketiga, meratakan air hingga sampai ke seluruh rambut dan kulit badan. Rambut yang digelung, jika air tidak sampai menggena ke bagian dalam rambut, maka wajib melepasnya biar terurai. Sunnah-sunnah mandi yaitu ada 5. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, wudhu secara sempurna sebelum mandi dengan niat melakukan kesunahan mandi. Yang ketiga, menjalankan badannya hingga ke seluruh anggota badan. Maksudnya menjalankan tangannya hingga ke seluruh anggota badan dan menggosok-gosok badan. Yang keempat, mualah, susul menyusul dengan segera dan urut. Yang kelima, mendahulukan anggota bagian kanan daripada yang sebelah kiri. Dan masih ada sunnah-sunnah yang lain, yaitu sunnah mengulang basuhan 3 kali dan menyela-nyela bulu. Baik, saya lempar ke kakak Ianatul Ummah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah menyengaja atau kesengajaan. Menurut syara yaitu mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu. Mandi besar dan membasuh anggota disertai syarat-syarat khusus. Adapun syarat tayamum yaitu ada 5. Yang pertama, terdapat halangan sebab sakit atau bepergian. Yang kedua, telah masuk waktunya sholat. Jadi tidak sah apabila tayamum belum masuk waktunya sholat. Adapun yang ketiga yaitu harus mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktunya sholat. Yang keempat, berhalangan menggunakan air. Misalnya ada kekhawatiran menggunakan air atas lenyapnya nyawa. Yang kelima yaitu menggunakan debu yang suci. Maksudnya harus menggunakan debu yang kering. Ditemukan adanya tambahan yaitu tanah yang berdebu. Maka jika debu itu tercampur dengan kapur atau kerikil, tidak bisa digunakan untuk tayamum. Adapun fardu-fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat orang yang
tayamum, berniat untuk melakukan ibadah fardu dan sunnah, maka dibolehkan melakukan keduanya. Yang kedua dan ketiga ialah mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, tertib. Apabila ia meninggalkan tertib, maka belum dianggap sah tayamumnya. Sunnah-sunnah tayamum yaitu ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan tangan yang sebelah kanan dari sebelah kiri. Yang ketiga, susul menyusul dengan segera dan masih ada sewaktu melakukan pukulan kedua, maka hukumnya wajib melepas cincin. Perkara membatalkan tayamum yaitu ada 3 perkara. Yang pertama, segala perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat ada air. Apabila ia melihat air atau hanya menduga-duga akan adanya air sebelum ia melakukan sholat, maka batal tayamumnya. Yang ketiga, murtad. Dan sekarang beberapa macam najis dan cara menghilangkannya. Kata najis menurut bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut syara yaitu setiap benda yang haram memperbolehkannya makan atau minum. Dalam keadaan darurat diperbolehkan memakan benda yang najis. Adapun syarat-syarat kewajiban mengerjakan sholat yaitu ada 3 perkara. Yang pertama, Islam. Maka sholat tidak wajib bagi orang kafir asli dan juga tidak wajibnya baginya mengganti sholat ketika masuk Islam, kecuali orang murtad yang wajib mengganti sholat. Yang kedua, sudah mencapai baligh. Mereka harus diperintah agar mau melakukan sholat setelah mereka berusia 7 tahun. Dan mereka harus dipukul ketika meninggalkan sholat setelah mencapai umur 10 tahun. Dan adapun yang ketiga yaitu berakal. Maka sholat tidak wajib bagi orang gila. Seandainya ada orang sholat sunnah witir sebelum mengerjakan sholat isya dan dikerjakan dengan sengaja atau dalam keadaan lupa, maka hal itu belum dianggap sholat sunnah witir. Sholat sunnah rawatib muakkad yang mengiringi sholat fardu yaitu ada 10 rakaat. 3 sholat sunnah yang ditekankan selain sholat sunnah yang mengiringi pada sholat fardu yaitu 1. Sholat tengah malam. 2. Sholat duha. Yang paling sedikitnya sholat duha yaitu 2 rakaat dan paling sebanyaknya sholat duha yaitu 12 rakaat. Yang ketiga sholat tarawih. Yang paling banyak sholat tarawih yaitu 20 rakaat yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Syarat-syarat sholat sebelum masuk dalam sholat ada 5 perkara. Yang pertama, sucinya beberapa anggota badan dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, menutupi aurat. Sekalipun orang tersebut berada di tempat yang gelap, syarat menutupi aurat tersebut harus menggunakan pakaian yang suci dari najis. Dan wajib menutupi aurat sewaktu dalam keadaan suci kecuali karena hajat, hendak mandi dan sebagainya. Adapun menutupi aurat dari penglihatan dirinya, maka hukumnya tidak wajib, tetapi dihukumi makruh melihat pada auratnya sendiri. Auratnya kaum laki-laki itu suatu yang ada di antara pusar dan telapak tangannya. Adapun yang ketiga yaitu berdiri di suatu tempat yang suci jadi tidak dianggap sah sholat. Adapun rukun-rukun sholat yaitu ada 18. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri pada waktu, situasi dan kondisi memungkinkan untuk melakukannya. Maka jika seseorang tidak mampu berdiri, ia diperkenakan sholat dalam keadaan duduk. Iftiros adalah lebih utama. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram jadi bagi orang yang mampu mengucapkan kalimat takbir, maka wajib hukumnya ia mengucapkan Allahu Akbar. Maka tidak dianggap sah ucapan takbir yang berbunyi Allah Ar-Rahmanu Akbar, dan wajib hukumnya membersamakan niat dengan bertakbir. Yang keempat, membaca Fatihah.
atau gantinya Fatihah bagi orang yang tidak hafal bacaan Fatihah bagi sholat yang dilakukan itu sholat fardu atau sholat sunnah, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kelima yaitu ruku. Adapun yang keenam yaitu tumaknina. Adapun nomor 7 yaitu bangun dari ruku dan iktidal. Adapun yang kedelapan yaitu tumaknina dalam iktidal. Yang 9 sujud sebanyak 2 kali setiap 1 rakaat. Yang 10 tumaknina dalam sujud. Yang 11 duduk di antara 2 sujud. Yang 12 tumaknina dalam duduk di antara 2 sujud. Yang 13 duduk yang terakhir, yakni duduk yang diiringi ucapan salam. Adapun yang ke-14 membaca tasyahud dalam duduk yang terakhir. Yang 15 membaca selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk yang terakhir selesai dari membaca doa tasyahud. Adapun yang 16 mengucap salam pertama. 17 niat hendak keluar dari sholat. 18 tertib. Salat sebelum masuk melakukan salat yaitu ada 2 perkara. Yang pertama azan. Menurut bahasa kata azan berartikan memberitahu. Menurut syara ialah bacaan zikir yang dikhususkan untuk memberitahu atas masuknya sholat. Yang kedua iqomah. Kata iqomah itu bentuk masdar dari kata aqamah. Bacaan zikir yang dikhususkan untuk itu disebut iqomah. Kesunahan sholat setelah masuk dalam sholat itu ada 2 perkara. Yang pertama tasyahud yang pertama. Adapun hal yang membatalkan sholat yaitu ada 11. Yang pertama, berbicara dengan disengaja yang layak untuk dinilai mengajak berbicara manusia. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak secara bersambung seperti melangkah sebanyak 3 kali baik dengan sengaja atau sedang lupa. Yang ketiga, berhadas kecil dan besar. Yang keempat, terkena najis secara tiba-tiba yang tidak diampuni adanya. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum. Dan yang kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Dan yang terakhir, murtad. Adapun sholat berjamaah bagi kaum laki-laki dalam mengerjakan sholat fardu selain sholat Jumat selagi imam belum mengucap salam yang pertama, sekalipun makmum itu belum sempat untuk duduk bersama imam. Wajib hukumnya bagi seorang makmum yaitu niat menjadi makmum, yakni niat mengikuti imam. Disunahkan hendaknya makmum berada di belakang imamnya. Sedikit dengan posisi mundur ini bukan berarti menjadikan makmum tersebut menyendiri dari saf imam sehingga ia tidak dapat memperoleh akan fadilah sholat berjamaah. Adapun yang keempat, orang yang bepergian tersebut niat mengqashar salat bersamaan takbiratul ihram. Yang kelima, bagi orang yang mengqashar salat di dalam mengerjakan sebagian dari salatnya tidak boleh bermakmum dengan seorang imam yang mukim, yakni makmum pada imam yang mengerjakan salatnya secara sempurna. Adapun syarat wajib melakukan salat Jumat itu ada 7 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, dan yang ketujuh menetap. Syarat sahnya melakukan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, sholat Jumat diadakan di tempat tinggal yang menetap yang mana sejumlah orang